Itu kau maksudkan kan? Iya Romo. Oke, 1 Timotius 2 ayat 5 ayat yang dipakai. Terus tapi tidak menutupi ayat yang lain begitu. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Oke, Katolik tidak pernah bilang bahwa ada perantara lain. Hanya satu-satunya pengantara, yaitu Yesus. Di situ harus harus hermeneutik eksegesisnya bahwa karena dia adalah perantara satu-satunya yang sendiri menyerahkan hidupnya. Siapakah di antara lain yang mati di salib lagi? Siapa? Ada orang lain yang mati di salib? Ada Romo yang kiri dan Jadi tidak yang penyamun urusan dia. Kita omong iman Katolik ini. Siapa yang mati di salib untuk kita? Oh, Tuhan Yesus Romo. Ada orang lain yang untuk kita? Tidak ada Romo. Itu yang dikatakan satu-satunya, oke? Pengantara. Tidak yang lain, karena dia sendiri yang mati untuk kita semua, oke? Menanggung dosa kita semua. Dia sendiri, tidak ada yang lain. Dia adalah satu-satunya imam agung yang bukan mempersembahkan binatang, tetapi dia mempersembahkan dirinya sendiri. Romo. Karena itulah dia satu-satunya. Kita mau bandingkan di mana dia adalah satu-satunya. Dia sendiri yang memberi, dia sendiri yang mengambil. Makanya di situ bilang pengantara satu-satunya. Yohanes 10 ayat 17-18. Dan konsentrasi di 18 itu yang artinya pengantara satu-satunya. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Tidak ada orang lain selain dia. Oke. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maaf, saya ada balas. Engkau sudah mengerti di situ dulu? Satu-satunya karena apa? Karena dia yang memberikan dirinya dan mengambilnya kembali. Untuk apa? Coba 1 Petrus 2 ayat 4 bunyinya seperti apa? Ya. 1 Petrus 2 ayat 4. 1 Petrus 2 ayat 5 tentang imamat. Ayat 9 tentang imamat. Iya, ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dia, datanglah kepada dia satu batu yang dibuang. Dia, jangan datang ke lain. Oke. Sekarang ayat 24, yang sama. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tahan dulu, karena itu dia satu-satunya pengantara. Dia sendiri, kata sendiri. Dia sendiri yang apa di situ? Memikul. Dia sendiri yang memikul. Oke, memikul dosa kita dan sebentar lanjut sampai selesai dulu. Dia sendiri, ulang kembali. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Fit, sekarang kau mengerti kenapa dia satu-satunya pengantara? Mengerti Romo. Oke, Ibrani 10 ayat 10. Satu kali untuk selamanya. Melalui persembahan apa? Ibrani 10 ayat 10. ayat 10.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Artinya dia satu-satunya. Makanya tidak ada lagi pengantara yang lain. Dia satu-satunya pengantara perjanjian. Tidak ada yang lain. Kembali ke 1 Timotius 2. Makanya sekarang setelah kita baca semua, kita sekarang sudah bisa mengerti makna dari 1 Timotius 2 ayat 5. Dibaca kembali. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke. Yesus punya, engkau sudah tidak ada masalah kan, Fahed? Tidak Romo. Nah, sekarang yang kau tanya itu, bagaimana kalau Yesus satu-satunya pengantara, bagaimana dengan orang kudus? Bisa mengerti? Bagaimana dengan manusia? Ya itu maksudnya Romo. Nah, Orang-orang itu ya. kudus. Makanya saya jelaskan Yesus punya di bab yang sama 1 Timotius 2, sekarang ayat 1, bukan ayat 5. Di ayat 1 omong tentang